Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Penghancuran sangat populer. Kekuatan Rosalina bagus, tapi jangan lupa, di tubuh Alexis, masih ada energi batu awan ungu yang sangat menakutkan dan mata air kuning yang belum dimurnikan. Itu, Alexis tidak begitu takut pada Rosalina. Adapun identitas menakutkan Rosalina. Tidak peduli seberapa menakutkannya, mungkinkah ada keluarga Zheng, Istana Monde, dan Ratu Alam Atas. Bahkan Zheng, mereka masih takut pada Rosalina. Pertama, dia merasa Wuja melakukan hal yang benar, dan kedua, Rosalina menghalangi jalannya, jadi mengapa dia tidak bisa menyuruh Rosalina pergi? Antara langit dan bumi, sepertinya ada aura yang membekukan segalanya, semuanya cenderung diam, dan ada keheningan yang mati. Alexis benar-benar menyuruh Rosalina untuk pergi. Menyebut orang suci dari Sekte Guntur dengan tingkat kekuatan ini, penjahat paling menakutkan di kota Ziring selama 10.000 tahun. Ini bertentangan dengan langit. Pada saat ini, bahkan Narbi mulai gemetar. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Alexis sangat kuat, tetapi di dalam hatinya, Rosalina lah yang bahkan lebih menakutkan. Bagaimanapun, Narbi dan Rosalina telah berhubungan selama beberapa dekade, dan ketakutan itu sudah mendarah daging. Sejujurnya, jika ada konflik di antara keduanya, dia tidak optimis tentang Alexis. Tapi, di saat ini, siapa Narbi? Dia tidak berani mengatakan, hanya diam, gemetar, tidak satu pun dari keduanya, dia mampu menyinggung. Pada saat ini, niat membunuh di mata Rosalina hampir nyata, dan seluruh langit melonjak dalam kemarahan, kilat, dan guntur yang mengamuk. Biru di bawah Rosalina gemetar ketakutan, hampir tidak dapat mempertahankan penerbangan, dan jatuh. Bocah di alam dewa hanya menahan napas Rosalina, memanggil untuk keluar. Sejak dia lahir, Rosalina telah putri surgawi yang bangga. Bahkan orang tuanya sendiri tidak berani terlalu ketat dengannya. Orang yang berbicara dengannya seperti ini. Dengan bakat, penampilannya, dan pria di sekitarnya tidak semuanya menghormatinya, merasa sama sekali, dan bahkan meremas kepala mereka, hanya untuk bisa mengucapkan sepatah kata pun padanya dan kenali dia. Tunggu sebentar. Dia akan selalu menjadi keberadaan yang paling mempesona di antara orang banyak, seorang wanita yang seperti bintang memegang bulan. Beberapa orang bahkan mempertaruhkan nyawa mereka karena kata-katanya, dan mendobrak jadi yang sangat berbahaya sendirian, hanya karena dia mengatakan bahwa bunga yang tumbuh di sana tidak buruk. Tapi bagaimana dengan Alexis? Katakan saja padanya untuk keluar. Apalagi dia bisa melihat bahwa Alexis tidak berpura-pura menarik perhatiannya, memang benar, dia tidak peduli padanya, atau bahkan jijik. Alexis benar-benar merasa bahwa dia menghalangi jalannya, jadi suruh dia pergi. Ini adalah pertama kalinya Rosalina merasa martabatnya tersinggung. Masih tersinggung oleh rendahan di alam dewa.
Rosalina mengatupkan giginya erat-erat, dia hampir kesal sampai kehilangan akal sehatnya. Dia ingin anak sialan ini, berlutut dan memohon padanya. Pedang panjang yang diselimuti petir biru dan ungu tiba-tiba muncul di tangan Rosalina, dan guntur biru dan ungu yang sangat menyilaukan meledak dari tubuh Rosalina. Dalam guntur, sebenarnya ada aura pemusnahan yang bergulir. Wajah Narbi memucat, dan dia berseru, "Jalan 9 langit guntur." Ternyata jalan 9 langit guntur. Apa jalan 9 langit guntur? Jalan 9 langit guntur, di antara banyak jalan, juga termasuk dalam ritme yang lebih tinggi. Para kultivator yang memilih guntur akan membawa kekuatan pemusnahan 9 langit guntur dalam guntur yang telah dia latih. Kekuatan pemusnahan ini dapat dikatakan agak mirip dengan jalan penghancuran. Tentu saja, dalam hal level, itu jauh lebih sedikit daripada jalan penghancuran. Dapat dikatakan bahwa itu adalah versi yang lebih lemah dari kekuatan pemusnahan. Jalan penghancuran. Tapi, meski begitu, orang bisa membayangkan betapa kuatnya jalan 9 langit guntur. Alasan mengapa Sekte Guntur terkenal di wilayah Bintang Giok justru karena ia telah menguasai metode kultivasi dari Jalan 9 Langit Guntur, tetapi bagaimana Jalan 9 Langit Guntur bisa begitu mudah untuk dikultivasi? Dalam 100.000 tahun terakhir, Sekte Guntur tidak memiliki kultivator yang telah berlatih. Banyak orang mengatakan bahwa Sekte Guntur akan menurun. Tapi tak disangka, Rosalina telah berlatih. Apalagi alamnya tidak rendah. Mata Alexis sedikit menyipit, dan tiba-tiba, suara aurora roh pedang datang dari telinganya. Pertempuran di Gunung Wanshan tidak lama lagi. Tidak mungkin bagimu untuk menerobos dalam waktu singkat. Tapi kekuatan seni bela diri akan memberimu kemampuan untuk melompat lebih jauh. Jika kamu ingin bertarung melawan Max Gregor dan Kenshin di Gunung Wanshan, Anda harus memperkuat seni bela diri Anda sendiri. Perjalanan ke alam ekstrateritorial ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Anda harus terus mencari orang kuat, memperkuat jalan penghancuran, dan pemahaman Anda tentang seni bela diri. Terus berjuang, jadilah lebih kuat. Sekarang adalah cara terbaik. Kau seharusnya hanya bisa bertarung melawan alam leluhur lapisan ke-6 sekarang, tetapi jika kamu mendapat bantuanku, kamu seharusnya bisa bertarung melawan lapisan ke-7. Jika kamu membutuhkan sebagian dari kekuatanku, katakan saja. Lagi pula, semakin kuat kamu, semakin aku bisa membiarkanmu melakukan itu untukku. Pak, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak sekarang. Ini belum waktunya. Pada saat ini, Rosalina juga sangat marah, dia bahkan jalan 9 langit guntur ke Alexis. Sebelum pedang Rosalina dipotong, Alexis memimpin. Dinding besi emas. Masih di langit. Dinding besi emas yang tidak bisa dihancurkan dan penghalang cahaya dewa dengan suara dut muncul di tubuh Alexis secara instan, menghalangi guntur yang tak ada habisnya. Teknik pil 8 trigram, naga langit dan suara 8 dewa, dan 2 hukum korosif tersapu dalam sekejap. Energi iblis di langit, nyala api mendalam, dan darah bersinar. Tidak hanya itu, mata Alexis bersinar, dan indera spiritualnya berbicara kepada Aurora, roh pedang dalam pedang iblis, Nona Aurora, pinjamkan aku kekuatan milikmu.
Kekuatan Alexis tidak cukup sekarang untuk melawan Rosalina. Tapi seseorang bisa, itu Aurora. Sejak datang ke alam Aurora telah menyerap sebagian dari energi spiritual dari alam ekstrateritorial, dan bahkan memulihkan sebagian dari kekuatannya. Ini juga keyakinan bahwa Alex ini menantang lawan. Oke. Aurora tidak menolak sama sekali. Aura yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba menyebar dari atas pedang iblis. Rosalina lebih kuat dari yang dia bayangkan. Menghadapi Rosalina, Alexis tidak bisa melepaskannya. Narbi memandang Alexis, tetap sedikit terkejut. Saya pikir serasakan napas jalan 9 langit gunkan takut dan gugup, tapi... Hahaha. Alexis sebenarnya tertawa. Untuk bertarung. Benar-benar, terlihat seperti orang gila yang bertarung. Alexis, bagaimana bisa kamu tidak tertawa? Semakin kuat Rosalina, semakin besar keuntungan baginya dalam pertarungan melawan Rosalina. Dia benar-benar membutuhkan pertempuran hidup dan mati sekarang. Saat berikutnya, aura jalan penghancuran mengembun pada bilah pedang iblis, dan pedang penghancur bergegas keluar. Pedang ini sepertinya membuat matahari di langit pucat. Jalan penghancuran. Di mata indah Rosalina, ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia berlatih jalan 9 langit guntur, yang mirip dengan jalan penghancuran. Bagaimana mungkin bisa dengan jalan penghancuran ini? Bab 3477 berjuang, jadilah lebih kuat. Bocah di alam dewa benar-benar menguasai jalan penghancuran. Dia tahu, bahkan jika dia telah menguasai jalan 9 guntur, dia sudah cukup untuk disagi jika itu jalan penghancuran yang sebenarnya. Ini, pemuda acuh tak acuh yang awalnya dia pandang rendah, sepertinya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Namun, meskipun Rosalina terkejut, seni pedang di tangannya tidak bingung sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah monster dari wilayah bintang giok di alam ekstrateritorial. Meskipun nilainya tidak besar, bakat bertarungnya adalah satu-satunya. Di atas pedang panjang biru dan ungu, guntur menyambar, dan seluruh langit langsung diselimuti awan gelap. Di awan gelap, cahaya listrik meluap, yang sepertinya menggemakan seni pedang Rosalina. Saat berikutnya, pedang panjang di tangan Rosalina menunjuk langsung, berubah tanpa henti, cahaya pedang melonjak menderu, cahaya listrik, biru ungu, mendesis di udara, kekosongan langsung diisi dengannya, dan apa yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa bergulir, itu adalah ribuan guntur ditebang, dan kekuatan guntur yang mencekik langsung dikumpulkan dalam cahaya pedang guntur Rosalina. Pedang benar-benar dapat memicu fenomena langit. Dapat dilihat bahwa 9 langit guntur Rosalina telah mencapai tingkat yang dalam. Meskipun jalan penghancuran berkali-kali lebih tinggi dari jalan 9 langit guntur, tetapi yang lain tidak tahu, Rosalina dapat melihat bahwa tingkat kultivasi terlalu dalam. Kemudian, dia memiliki cahaya guntur yang ekstrim, dan cahaya pedang es yang dipotong Alexis, bertabrakan dalam sekejap, dan kekosongan itu langsung meledak. Di langit, ada suara gemuruh yang mengerikan yang menghancurkan kota-kota terdekat, menghancurkan gendang telinga. Puff. Narbi dan Wuja sama-sama melihat pemandangan jalinan guntur dan pedang cahaya dengan mata gemetar. Pada saat ini, mereka telah sepenuhnya menpenjal, dan bahkan menggunakan senjata ajaib.
Namun, darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Hanya setelah pertarungan Alexis dengan Rosalina telah banyak menyakiti mereka. Dong dong. King Kong. Alexis menginjak kehampaan, mundur beberapa langkah, dan dengan selangkah, kehampaan itu retak. Suara gemuruh akhirnya menghilang. Narbi dan Wuja melihat ke arah Rosalina, hanya untuk melihat Rosalina, masih berdiri di pat, di wajahnya yang cantik, meski pucat dan napasnya agak pendek, tetapi, secara umum, pedang menakutkan Alexis tidak melukainya. Dan bagaimana dengan Alexis? Mereka melihat ke arah Alexis. Mereka melihatnya. Pada saat ini, dada Alexis benar-benar hangus hitam. Dagingnya kabur, dan asapnya masih ada. Bahkan hatinya hangus oleh guntur biru dan ungu yang menakutkan dari Rosalina. Narbi dan Wuja tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Bahkan dalam hal kekuatan fisik dari alam leluhur suci, cedera seperti itu adalah cedera serius di antara cedera serius. Belum lagi hanya alam dewa. Mungkinkah Alexis akan kalah? Ada seringai di sudut mulut Rosalina, dia akan mencibir, tetapi saat berikutnya, senyumnya membeku. Mengapa?
Karena, pada saat ini, Alexis tampaknya terluka parah, tetapi wajahnya acuh tak acuh, dan yang lebih penting, jantung yang hangus memulihkan darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dibombardir. Di atas dada yang terbuka, daging dan darah tumbuh dengan cepat, dan dalam sekejap mata, apakah luka mengerikan itu baru saja pulih seperti ini? Rosalina, Narbi, dan Wuja semuanya tercengang. Mereka seperti benar-benar bodoh. Meskipun, vitalitas yang ada di alam dewa sudah sangat kuat, tetapi saya belum pernah mendengarnya, alam dewa mana yang bisa begitu, sebuah lubang besar terbuka di dada, jantung hangus, dan dapat pulih dalam sekejap. Sebuah mata. Ah, apakah ini masih kekuatan hidup manusia? Bahkan ras iblis teratas, atau bahkan roh sejati yang sangat kuat di surga, mungkin tidak dapat mencapai level ini, kan? Alexis tersenyum ringan, vitalitasnya adalah salah satu ketergantungan terbesarnya, dan cedera ini sama sekali bukan apa-apa baginya. Adapun kekuatan pemusnahan di Jalan Sembilan Langit Guntur. Hehe, dia sendiri telah menguasai jalan penghancuran. Apa itu kekuatan pemusnahan? Pada saat yang sama, kilatan kegembiraan muncul di mata Alexis. Dia merasa ada jejak energi batu awan ungu di tubuhnya yang belum sepenuhnya terserap ke dalam darahnya. Setelah bertarung dengan Rosalina barusan, pemahaman Alexis tentang seni bela diri dan jalan penghancuran menjadi lebih jelas. Selama seni bela dirinya dapat mengikuti, menyerap energi batu awan ungu tidak akan memiliki efek samping. Mata Alexis cerah, dia menjilat bibirnya, dan menatap Rosalina seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Sejak kecil, Rosalina, yang selalu sangat bangga, mau tak mau menggigil saat menghadapi tatapan Alexis. Mengapa? Mengapa anak ini masih menunjukkan mata seperti ini ketika dia jelas-jelas dirugikan dalam pertarungan? Rosalina merasa kulit kepalanya mati rasa. Bahkan jika dia selalu bangga dengan dirinya, dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri saat ini. Apakah dirinya memprovokasi sesuatu yang tidak boleh diprovokasi? Tapi, tidak ada waktu untuk berpikir sama sekali. Alexis selalu bugar, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menerkam sisi Rosalina, dan cahaya pedang mengamuk dan bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Pedang iblis yang sangat berat, didorong oleh kekuatan menakutkan dan kuat Alexis, terbungkus dalam aura kehancuran yang kental, dan itu datang dalam satu gerakan. Samar-samar, kekosongan, semua dalam pedang ini, dibagi menjadi dua. Mata indah Rosalina menyusut, setetes keringat dingin jatuh dari dahinya, menghadap pedang Alexis dari jarak dekat, tekanannya bahkan lebih besar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Jalan Sembilan Langit Guntur. Menghadapi pedang Alexis, Rosalina menembak tanpa syarat. Dia tidak berani menahan diri, meskipun dia hanya menghadapi seorang kultivator di alam dewa, tetapi jika dia tidak melakukan yang terbaik, Rosalina pasti akan merasa kalah, dan dia pasti akan malu pada dirinya sendiri.
Selain itu, dia tidak tahu apakah itu ilusi, bagaimana dia merasa bahwa pedang penghancur Alexis sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Petir berkumpul dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak tertandingi, berlama-lama di pedang panjang ungu hijau, dan guntur di langit berubah menjadi lautan guntur, mengalir turun, dengan energi yang menakutkan, mengalir ke Rosalina dalam pedang ini. Berbalik, pedang panjang Rosalina bertabrakan dengan pedang gelap di tangan Alexis dengan cahaya berdarah. Saat bilahnya bersentuhan, Rosalina tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan wajahnya. Semua otot di tubuh mulai berkontraksi. Berat badan yang bagus. Pedang Alexis sangat berat. Ilmu pedang, ritme jalan, dan makna seni bela diri sejati yang ditampilkan Alexis cukup untuk mengejutkan Rosalina, dan bahkan kekuatannya begitu kuat. Bahkan kultivasi fisik orang-orang di wilayah bintang giok tidak memiliki kekuatan Alexis yang melampaui batas, kan? Ada ledakan keras, kali ini dalam pertarungan, masih Alexis yang mundur. Tapi, dibandingkan dengan pertama kalinya, Alexis pada saat ini hanya memiliki lubang darah yang pecah dari bahunya oleh petir, cederanya bisa dikatakan jauh lebih ringan. Selain itu, di depan vitalitas Alexis yang keterlaluan, cedera ini sama sekali bukan cedera. Rosalina menarik napas dalam-dalam, dia sedang terburu-buru. Tampaknya sekarang, saya berada di atas angin, tetapi berapa lama itu bisa bertahan? Di hadapan pemuda acuh tak acuh yang hampir abadi ini, berapa lama dia bisa harus berhadapan? Bab 3478 jauh dari cukup. Rosalina menjerit genit, dan pedang panjang di tangannya bergerak bersama. Dalam sekejap mata, seni pedang berubah ribuan kali. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan bergabung dengan petir perak yang menderu di awan gelap di atas kepala, berubah menjadi cahaya biru, ungu, dan perak. Jaringan listrik tiga warna luar biasa, menyelimuti Alexis. Pedang ini terpotong, bahkan Rosalina tidak bisa menahan napas, pedang ini menghabiskan terlalu banyak energi. Alexis menghadapi jaringan listrik dari pencekikan, cahaya ilahi di matanya bahkan lebih menyilaukan, dia mengambil napas dalam-dalam, nyala api mendalam di tubuhnya dan jalan penghancuran berkobar, pedang terangkat, operasi ekstrim, jalan penghancuran di atas pedang iblis, lebih ringkas 1 poin. Saat berikutnya, sosoknya bergerak, dan dia bahkan mengambil pedang dan berubah menjadi aliran cahaya, dan dia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju jaringan listrik yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh dunia menjadi berkeping-keping dan menghapus semua hal. Dengan pedang pemusnahan, cahaya pedang sedingin es terciprat, makna seni bela diri sejati melonjak, dan aura gigi, hanya aku, orang gila yang menembus 6 harmoni dan 8 hutan belantara. Dalam sekejap, seolah-olah galaksi jatuh, dan pedang Alexis menabrak jaringan listrik yang mengejutkan. Sinar cahaya yang intens, bergerak ke segala arah, bergegas pergi. Bahkan jika Narbi dan Wuja ada di alam leluhur, mereka hanya bisa memejamkan matanya sedikit.
Saat berikutnya, Narbi dan Wuja membuka mata mereka lagi, hanya untuk melihat bahwa jaringan listrik yang tampaknya mampu menghancurkan dunia telah menghilang, hanya menyisakan kekosongan yang rusak. Ini adalah bukti seberapa kuat dampaknya tadi. Dan di udara, ada sesosok berdiri, sesosok pria dengan darah di sekujur tubuhnya, tetapi dengan senyum yang sangat flamboyan. Tubuh Alexis ditutupi dengan bekas pedang besar dan kecil, hangus, darah, menetes ke tanah di sepanjang jari kaki, tampaknya sangat menyedihkan, tetapi senyum Alexis penuh percaya diri. Keyakinan yang luar biasa kuat. Jenis kepercayaan yang dimiliki pria kuat sejati. Terlepas dari cedera di tubuhnya, dia menggerakkan langkahnya, meninggalkan jejak berwarna darah di langit dengan setiap langkah, berjalan menuju Rosalina. Pada saat ini, kulit Rosalina benar-benar pucat. Dia menggertakkan giginya dan menatap Alexis dengan matanya yang indah. Dalam benaknya, ada keinginan yang tak terkendali untuk mundur. Di matanya, di mana kultivator alam dewa bekas luka yang datang ke dekatnya. Sebaliknya, seluruh lautan mayat dan darah. Ini, bagaimana rasanya? Di mata indah Rosalina. Ada sedikit keengganan. Apakah saya takut? Dalam pertempuran, takut. Rosalina, tidak pernah takut. Bahkan ketika dihadapkan dengan kultivator yang jauh lebih kuat darinya, dia tidak pernah takut. Tapi untuk beberapa alasan, melihat Alexis berjalan ke arahnya, dia takut. Bagaimana mungkin tidak takut? Berapa banyak iblis ekstrateritorial yang mati di tangan Alexis? Tak terhitung, kan? Selain itu, iblis ekstrateritorial bukanlah semut, tetapi makhluk yang benar-benar kuat. Setelah membunuh begitu banyak iblis, aura menyesatkan Alexis jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh kultivator biasa. Bahkan wilayah bintang giok di alam ekstrateritorial, seperti Rosalina, seorang kultivator dari alam leluhur tingkat ketujuh, akan terpengaruh. Sialan! Rosalina berteriak keras. Dia adalah orang suci Sekte Guntur, kepala berikutnya, dan putri cantik yang ditakdirkan untuk memenuhi syarat untuk pergi ke wilayah jiwa bulan. Bagaimana dia bisa takut? Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk takut. Seluruh tubuh Rosalina penuh dengan kilat cahaya, dengan napas kehancuran, dia menembak lagi, hampir dengan panik. Melihat ini, Alexis tersenyum tipis. Semakin cemas Rosalina dan semakin tidak rasional dia, semakin mudah baginya untuk mengontrol ritme pertempuran. Faktanya, jika Rosalina benar-benar tidak terburu-buru untuk bertarung dengan dirinya, meskipun dengan berkah energi batu awan ungu dan mata air kuning, serta kekuatan roh pedang Aurora, Alexis tidak akan dikalahkan, tetapi dia ingin untuk menang dengan mudah. Lagi pula, jika energi batu awan ungu diserap secara langsung, itu akan mempengaruhi fondasi seni bela dirinya. Oleh karena itu, dia hanya akan menyerapnya sedikit demi sedikit selama pertempuran karena tingkat seni bela diri meningkat. Dalam hal ini, dia ingin menebus alamnya dan Rosalina.
Celah di atas akan memakan waktu. Dan di bawah situasi Alexis saat ini, apakah itu nilai mata air kuning dan batu awan ungu, atau bahkan berkat kekuatan roh pedang, itu tidak cocok untuk pertempuran panjang. Dengan kata lain, waktu ada di pihak Rosalina. Namun, Rosalina, dirangsang olehnya, kehilangan akal sehatnya, membuang-buang kekuatannya. Alexis tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit kecewa. Meskipun, dengan cara ini, dia bisa menang lebih mudah, tetapi itu juga berarti bahwa peningkatan seni bela diri sendiri lebih rendah. Dia di sini hanya ada waktu 15 hari. Setelah kembali ke kerajaan surgawi, tidak banyak kultivator di alam leluhur untuk dilatih. Tampaknya jika Anda ingin meningkatkan seni bela dirinya lebih efektif, harus membutuhkan lawan yang lebih kuat. Rosalina, itu tidak cukup. Jauh dari cukup. Mata Alexis menyipit, karena itu masalahnya, maka, mari akhiri saja pertempuran ini dengan cepat. Rosalina, meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Alexis, Alexis menggelengkan kepalanya dan matanya yang kecewa sangat merangsang dia. Bertengkar dengan diri sendiri telah mengecewakan Anda. Untuk seorang jenius yang sangat bangga seperti Rosalina, tidak ada penghinaan yang lebih besar dari ini. Kemarahan di matanya hampir berubah menjadi kenyataan. Saat berikutnya, sosok keduanya bertemu lagi, dan cahaya pedang dan cahaya listrik menari bersama. Dalam sekejap, keduanya bertarung ratusan kali. Narbi dan Wuja membawa Phoenix di bawah mereka dan Raja Phoenix untuk mundur jauh. Jika tidak, di bawah dampak setelah pertempuran antara Alexis dan Rosalina, mereka mungkin tidak terluka, tetapi untuk benar-benar dibunuh setelah ini. Dan pada saat ini, semakin keduanya melihatnya, semakin menakutkan jadinya. Keduanya bertarung lebih dari 100 gerakan. Awalnya, Rosalina terus menekan Alexis untuk bertarung. Tapi secara bertahap, mereka menemukan bahwa kerugian Alexis tampaknya secara bertahap melemah. Sekarang, Alexis dan Rosalina sebenarnya berada dalam pertempuran yang tak terpisahkan, dan mereka seimbang. Bagaimana ini? Mereka telah mendengar tentang kultivator yang sangat berbakat dan dapat terus tumbuh lebih kuat dalam pertempuran. Tapi, itu hanya legenda. Dan, bahkan jika itu adalah legenda, itu tidak berlebihan, kan? Sebelum 100 pukulan, Alexis masih terkena oleh Rosalina, dadanya meledak dengan pedang, dan hatinya hangus hitam. Meskipun vitalitas anti langit Alexis tidak terlalu terpengaruh, kesenjangan antara keduanya jelas. Sekarang, sudah berapa lama? Hanya beberapa ratus gerakan, Alexis, dia sudah bisa bertarung sejajar dengan Rosalina, yang berada di tingkat ketujuh dari alam leluhur suci. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Bahkan dengan pengetahuan kultivator ekstrateritorial, mereka benar-benar terkejut dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana cara melawan lawan seperti itu? Tidak hanya dia tidak bisa membunuh, tetapi dia akan selalu menjadi lebih kuat.
Terlalu sesat. Sangat putus asa. 300 pukulan. Pada saat ini, Alexis benar-benar berubah dari ditekan, dan sepenuhnya menekan Rosalina. Alexis tersenyum dingin, cahaya pedang berubah, dan pedang ditembakkan. Menghadapi pedang ini, Rosalina, yang pucat dan berantakan, akhirnya memiliki ekspresi ketakutan di matanya yang indah. Saat dia ditekan oleh Alexis, itu berarti pertempuran sudah berakhir. Rosalina, dia tidak memiliki vitalitas mengerikan dari Alexis untuk menahan serangan lawan. Bahkan jika ada, dia tidak bisa terus menjadi lebih kuat dan mengubah situasi dalam pertempuran. Cahaya pedang yang menakutkan itu, menyapu naik, Rosalina mengatupkan gigi peraknya dengan erat, pedang panjang biru ungu, cahaya listrik liar, dan darah di seluruh tubuhnya terbakar, dan dia memotong pedang terlepas dari konsekuensinya. Cahaya listrik biru ungu berubah menjadi naga guntur dan terbang keluar. Pedang ini sangat kuat. Tetapi, pedang yang sangat kuat ini dihancurkan oleh cahaya pedang Alexis.